walaupun kita nggak punya uang, kita harus sekolah. Sekolah itu dapat pahala. Karena kalau kita belajar dapat ilmu, ilmu bermanfaat. Bisa kita itukan kepada orang. Harus kita bermanfaat. Taman kanak-kanakku, tempat bermain bekerja, diasuh ibu guru, hadirin yang gembira. Nama saya Safia Ismail, nama suami Agani Taib. Ismail itu nama bapak saya Safia. Terus dipanggil di sini Bu Guru Gani karena suami saya namanya Gani Taib Abdul Gani Taib. Jadi di sini masyhurnya orang-orang panggil Bu Guru Gani. Bu Gani itu banyak. Profesi saya terakhir Kepala TK Ketilang UIN Jakarta. Saya mula-mula memang saya pegawai negeri. Terus saya mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Pondok Pinang. Sudah itu, udah setahun saya ngajar di situ. 2 tahun kalau tidak salah, 2 tahun saya diminta oleh Pak Harun Asfar dan almarhum Pak Azmardi Asra supaya mengajar ke TK Ketilang karena TK Ketilang butuh guru agama. Terus saya ditunjukkan SK, baru saya lapor ke pengawas sana, terus saya pindah ke TK Ketilang. Itu waktu pertama itu saya mengajar 4 hari dalam seminggu. Nah, lama-lama karena ada guru di Ketilang nggak ada, terus akhirnya saya tiap hari ngajar di situ, tanggung jawab kepada murid. Mengapa kok pada nanya kok Bani terus di situ terus? Karena kita tanggung jawab, saya apalagi pegawai negeri tanggung jawab kepada anak-anak. Jadi kalau nggak ada guru nggak bisa benar itu saya jawab gitu. Terus akhirnya saya tiap hari ngajar di TK Ketilang, nggak 4 hari lagi. Bu Gani salah satu kepala sekolah yang luar biasa. Banyak banget hal yang sudah kita dapatkan dari beliau. Dari mulai disiplin, dari mulai belajar dengan baik, dari mulai cara bagaimana kita sopan santun kepada orang lain. Semasa saya dan teman-teman menjadi keluarga besar TK Ketilang, alhamdulillah anak-anak mempunyai talenta, yang mempunyai kemampuan, yang mana beliau yang mendidik sedisiplin mungkin bahwa kita harus menjadi seorang juara. Jadi pernah kurang lebih tahun 2000-an itu TK Ketilang menjadi juara umum se-Jakarta Selatan yang dipimpin oleh beliau yaitu Bu Gani. Kita juara umum se-Jakarta Selatan. Saya sebagai guru TK Ketilang selalu mengenang, selalu mengingat tentang perjuangan beliau. Saya bangga punya seorang. Saya stop dulu, saya sedih cerita Bu Gani. Sampai saat ini saya bangga karena saya mendapat seorang pimpinan yang sangat luar biasa perjuangannya dengan penuh ikhlas. Kami selalu menganggap beliau adalah sebagai pimpinan, sebagai orang tua kami di sini yang selalu kami ikutin jejak beliau. Saya bangga beliau memperjuangkan TK Ketilang ini dari nol sampai saat ini jadi seperti ini. Saya senang lihat Bu Gani itu jiwa pimpinannya itu benar-benar pahlawan wanita seperti pahlawan Cut Nyadin. Masih jadi guru, ya tanggung jawabnya nggak berapa berat. Tapi kalau udah jadi kepala sekolah, tanggung jawab keseluruhan. Semenjak tahun 2001, saya bergabung di TK Ketilang, saya bertemu dengan Bu Gani. Beliau adalah guru yang sangat luar biasa, yang selalu memberikan motivasi kepada guru-guru, bagaimana cara mendidik ataupun menjadi guru yang
luar biasa yang tidak hanya memberikan ilmu kepada anak-anak, tapi juga bagaimana cara menanamkan budi pekerti yang baik kepada peserta didiknya. Kadang-kadang anak-anak kalau kita cerita, kalau dia cerita sedih nangis, itu kita masukkan agama, pasti dia menerima. Itu kan nenek jadi PNS habis jadi kepala sekolah, di tulisannya ada penghargaan 30 tahun. Iya. Dari Ibu Megawati. Boleh ceritain kan, Nek? Iya, itu memang saya di DKI dipanggil karena saya kan dapat itu selalu kan dinilai oleh pengawas kalau sekarang ya. Semua dinilai sekolah paling bagus bagaimana, dari dinas DKI, dari dinas Ciputat juga lihat jadi bagus. Terus dari Tangerang juga ada penghargaan TK terbersih di Tangerang. Jadi antara Tangerang Ciputat semualah masuk. Kan saya kalau kotor ini ada pembantu 3 yang bagian kebersihan. Kalau pagi datang kantor aja belum nyapu dia udah itu. Yang kita senang dari Bu Gani itu kalau mengajar itu dengan sungguh-sungguh membuat anak itu semangat. Dari anak yang tidak bersemangat dari rumah sampai ke sekolah, dengan melihat gaya Bu Gani dalam bernyanyi, bercerita, itu anak-anak bisa membangkit semangat. Saking mencintai sekolah, kadang-kadang anak sakit pun pingin ke sekolah. Segitunya cinta anak-anak kepada sekolah ini, mungkin karena dengan motivasi dari Ibu Gani, seorang Bu Gani. Saya selalu ingat Bu Gani itu setiap baris anak-anak ketika bel selalu berbaris di halaman sekolah di sini. Selalu diawalin lagu itu, lagu yang saya ingat Bu Gani itu ketika anak-anak belum belajar dengan lagu Bismillah. Sampai ini saya masih ingat lagu itu. Bismillah sudah ku ucapkan bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Jadi setiap kegiatan, setiap pelajaran selalu diawali dengan lagu-lagu Islami oleh Bu Gani. Yang kasih mata kita siapa? Allah. Yang kasih telinga Allah. Kasih kaki Allah. Semua Allah ya. Coba nyanyi kita. Saya ajarin dulu syairnya, terus nanti lama-lama hafal. Saya nyanyi 3 kali hafal deh. Allah hanya satu, tak berbapa ibu. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Tuhan. Gitu contohnya. Nenek sedih apa? 3 uang nggak punya, mama nenek juga nggak ada, bukan ini mama nenek nggak ada uang, tapi ada orang yang baik, anak tungku, jadi ditolongin semua, dibiayain. Terus nenek pergi ke Banda Aceh ke sekolah. Pas ke sana cari di mana tempat tinggal nenek, nggak ada. Terus ada, akhirnya orang bilang ada di asrama Muhammadiyah gratis. Ya udah, nenek ditinggal di situ, mau. Terus di situ tinggal saya bersama anak-anak kecil, anak gede, ada yang tua, ada macam-macam lah, nama asrama anak yatim. Paling itu 25 tahun paling besar. Nah, jadi di situ nenek ngasuh anak-anak, bantuin kalau belum nggak sekolah, bantuin anak-anak, mandiin anak kecil. Itu udah tugas memang. Terus kalau pagi sebelum berangkat udah masak, bantuin masak sendiri pakai kayu gede-gede. Kalau sekarang mah gampang, nggak ada gas. Kalau dulu pakai kayu, taruh gitu, dapurnya gede, pancinya besar sekali. Terus udah masak, kadang-kadang nenek nggak sempat makan, udah pergi sekolah. Sampai sekolah, ya udah capek benar, tapi nenek semangat tuh belajar, benar-benar semangat.
kepingin sekolah. Karena nenek memang orang gak apa-apa. Tapi kepintaran ada di sana juga, sekolah pas sekolah semua itu guru-guru juga senang, apa aja diberi kemudahan sama nenek, bisa pelajaran apa aja bisa. Terus apalagi di bagian mikir itu pintar nenek. Terus udah itu dapat rapor juga bagus. Terus lama-lama nenek dikasih uang dari tugas belajar itu, dikasih uang dari pemerintah. Tapi nenek nggak tahu yang ngambil orang lain. Sesuai kayak pensiun sekarang juga, uang nenek diambil orang, ketahuan. Entah siapa yang ambil, ketahuan forum gitu. Sekarang itu juga sama. Entah siapa yang ambil, dia tahu. Biarin deh, nggak apa-apa. Akhirnya nenek ada yang bayarin, yang sekolahin dibayarin. Cuma sayang sama nenek, ya udah nenek sekolah, alhamdulillah bagus. Akhirnya udah selesai sekolah, udah kuliah, nenek datang, bapak melihat nenek. Nenek nggak tahu dia melihat mama, tapi datang dengan pak guru saya, dengan guru saya PGA. Kirain teman dia, ya udah sengaja ditinggalin payung biar mana dia ambil payung lagi biar ketemu. Itu sejarahnya. Akhirnya nenek antar ke sana pakai sepeda dengan teman, jauh di Lamprik gitu. Itulah Allah menunjukkan, nikah belum lama langsung nikah. Udah nikah nggak lama di kampung, terus dibawa ke sini, ke Jakarta. Bapak ada kecelakaan. Pas berangkat di polisi itu ada anak lurah, anak Pondok Cabe, anak lurah. Ugal-ugalan, bapak lagi pakai Vespa. Dia potong, bapak jatuh. Jatuh, ini ya luka darah. Terus saya ada ponakan, Ismadi namanya, manggil ke TK Ketilang ke sana, masih di sana di Asrama Putra. Makcik, itu ini kecelakaan. Ya udah saya pergi ke, nggak ngerti apa-apa, pokoknya ambil uang di laci, ambil bawa di tas itu aja, pergi ke Fatmawati. Di Fatmawati bilang nggak bisa tolong, ini darahnya nggak bisa. Akhirnya dibawa dengan dengan itu mobil Fatmawati, mobil ambulan. Cepat benar ke Cipto. Sampai ke Cipto, nenek juga ada di situ. Ada orang Aceh juga yang dekat, biasa nolong-menolong. Terus ada ponakan, ada abangnya juga di Aceh. Kebetulan ada abang-abangan. Terus udah itu, pas itu dokter bilang nggak bisa kami tolong lagi. Ya saya udah bimbang, nggak ngerti apa-apa. Udah saya nggak ngajar sebulan, nggak ngajar, kaget-kaget. Terus lama-lama ya dirubah-rubah, bisa saya ngajar lagi. Nama anak terus gitulah, didik anak satu-satu. Kalau ambil gaji di Republika, malamnya saya bagi-bagi, itu sengaja uang baru, bagi-bagi. Cukup nggak cukup segini, kalau yang jauh segini, yang dekat segini, itu cukup, jajan juga cukup. Jadi anak-anak pulang sekolah ke toko jualan, ikut semua dari SD kelas 5 udah ke warung jualan. Saya masih ngajar, kadang ini anak, kadang sore saya ngajar juga nggak ada pembantu, tapi pembantu di warung ada. Jujur nggak jujur ya terserah. Orang Bogor ya, orang Jawa, orang Bogor, orang mana, percaya aja ya Allah, rezeki dari Allah gitulah, lillah aja. Tapi sejujurnya nggak mungkin. Ngatur sendiri, jadi semua sampai kuliah gitu. Bagi waktu TK kan jam 10, jam 11 udah selesai dulu. 11 siang ya? 11 siang udah selesai dah. Kedua tuh kadang pulang sebentar, kadang
ke sana sholat di warung, ada masjid dekat itu. Saya bawa makan taruh di warung satu. Anak-anak kalau jualan yuk gantian, kan dia udah ngatur sendiri. Aku udah kenyang, ini kamu besok, ini besok gitu. Ada Jadwalnya, dia tahu sendiri. Saya udah pagi, ini siang. Kasihan mama itu semua gitu. Jadi harus begitu. Alhamdulillah anak-anak begitu karena saya bilang mama nggak ada bapak. Capek cari duit harus bagus, kalau bagus dapat sekolah bagus, alhamdulillah. Orang susah, saya nggak bayar semua sekolah. Semua anak-anak lulus S1, S2 juga sekolah sendiri. Jadi kalau kamu bersyukur akan tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur, azab yang pedih. Na'ama azab bila sholihin. Semua apa kegiatan saya ikut terus, apa saja saya ikut. Pas nikah itu anak saya baik itu, padahal besok barusan pernikahan. Tapi saya udah panggilan untuk penataran di Surabaya. Saya tetap saya pilih ke Surabaya, tanggung jawab. Jadi saya ke sana, anak-anak tinggal barang berantakan, tinggal semua saya berangkat. Saksinya ada. Terus saya berangkat ke sana, yang di sana udah ditungguin absensi semua, penataran di sana semua. Cuman saya terus penataran kemana-mana. Terus saya berikan ilmu-ilmu kepada anak-anak lain, kepada ibu-ibu guru lain. Terus kemana-mana juga ibu-ibu guru, Bu Sofia tolong dong ajarin nyanyi ini. Tolong dong agama di TK gimana. Kan saya memang guru agama. Jadi banyak saya karang lagu-lagu agama itu pun dibantu oleh Bapak almarhum Pak Gani Taib itu. Dibantu, dia memang pintar nyanyi. Jadi dia ngarang lagu, saya diajarin, alhamdulillah. Terus waktu ngajar di Pondok Pinang juga dia, kalau saya nggak ada, sakit, melahirkan dia yang gantiin. Dari awal TK ini sudah punya nama atas pimpinan Bu Gani, jadi dikenal di Ciputat ini TK Ketilang. Bahkan saya tuh kalau ketemu wali murid, selalu wali murid itu masih nanya Bu Gani gimana kabarnya saat ini, Bu Gani masih ada nggak di TK Ketilang. Saya bilang Bu Gani alhamdulillah sehat, beliau sudah pensiun. Bahkan di TK ini sekarang saya mengajar bukan murid Ketilang lagi, cucu TK Ketilang. Jadi murid TK Ketilang anaknya sudah sekolah di TK Ketilang. Nah, jadi anak-anak itu masih di bawah pimpinan waktu kepala sekolah Bu Gani dulu. Ya, jadi mereka yang kenal kepala sekolah Bu Gani. Kan murid saya yang itu kan rektor YIN dulu, Bu Amani. Terus siapa lagi? Asep, udah dokter juga dia. Dia juga kalau apa-apa kan dulu di sini. Dia kemarin dulu dia lewat sini masuk, ini guru saya. Dia bilang teman saya, ini guru saya dulu nih, kepala sekolah saya. Masih belum lama ke sini. Umar Lubis juga kan murid saya. Sobri jadi ustadz, banyak kenal, ketemu saya juga salam dia. Malah nunjukin sama artis-artis, ini guru saya dulu waktu TK, kepala sekolah saya dulu. Dia cerita salaman, terus teman-temannya salaman semua. Untuk saat ini Bu Gani memang sudah pensiun dari TK Ketilang, tapi jasa-jasa beliau sangatlah kami hargai, selalu ada di hati kami. Saya sebagai guru TK Ketilang, sebagai bawahan Bu Gani selalu mendoakan semoga Bu Gani tetap sehat selalu. Semoga apa yang beliau sudah memberikan buat TK Ketilang ini menjadi amal ibadah buat Bu Gani, menjadi pahala. Semoga dari doa-doa murid TK Ketilang ini Bu Gani tetap sehat selalu. Dan sampai saat ini saya bangga, salut, ingin mengambil contoh dari Bu Gani. Taman kanak-kanakku, Ketilang itu namanya. UIN Jakarta, di Ciputat tempatnya. Taman kanak-kanakku, tempat bermain bekerja. Diasuh ibu guru, hati riang gembira.